Rahayu, rahayu, rahayu. Surutiru Janingat lebur dening pangastuti. Jawa Sejati hadir kembali akan membahas kitab suci orang Jawa. Untuk dianggap sebagai agama, diwajibkan adanya kitab suci. Sementara orang Jawa dianggap tidak memiliki kitab suci. Sedangkan orang Jawa itu sendiri sesungguhnya memiliki kitab suci. Yang disebut kitab suci dalam ajaran Jawa itu ada dua. Kitab suci pertama disebut sebagai Jagat Gumelar, artinya semesta. Di alam semesta ini atau jagat raya ini banyak sekali ciptaan Tuhan yang dianggap oleh orang Jawa itu adalah sebagai ayat-ayat Tuhan, sebagai firman-firman Tuhan, karena isi daripada atau alam semesta ini adalah semuanya bisa dijadikan ajaran-ajaran atau sebagai contoh untuk memahami, mengerti bagaimana kita berbuat dan bersikap. Di alam semesta ini banyak sekali tumbuhan, banyak sekali binatang, dan makhluk-makhluk lainnya. Dan kesemuanya bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai sumber pelajaran untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Dari binatang, kita bisa mempelajari dari individu-individu binatang itu sendiri. Mereka memiliki sifat-sifat sendiri, dan kita bisa ambil pelajaran dari situ. Dari tumbuhan itu memiliki karakter sendiri, memiliki ciri sendiri, dan dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berarti untuk kita hidup sebagai manusia. Alam semesta ini terdiri dari berbagai hal, gunung, laut, dan lain sebagainya, dan itu juga bisa menjadi pelajaran, menjadi acuan, pengertian, wawasan untuk kita bisa hidup dengan secara benar. Dan itu yang disebut dengan kitab Gumelar atau firman-firman Tuhan atau ayat-ayat Tuhan yang langsung Tuhan ciptakan. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa kitab orang Jawa itu tidak multitafsir. Kitab orang Jawa itu bukan hanya untuk melegalkan tindakan atau bisa untuk melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap orang lain, terhadap mereka yang tidak sama dengan kita. Tidak seperti itu. Dan yang menyedihkan, apa yang dianggap suci itu hanya untuk melegalkan tindakan kita, untuk menghakimi orang, untuk menyalahkan orang dengan sesuka hati kita. Itulah yang disebut dengan kitab Gumelar. Dan yang kedua adalah kitab Gumulung. Disebut dengan kitab Gumulung yaitu adalah raga kita. Raga kita disebut dengan kitab Gumulung karena dari apa yang terdapat dalam tubuh kita itu juga bisa menjadi pelajaran
menjadi titik-titik di mana kita bisa menilai, belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan bersikap. Makanya dalam istilah Jawa yang ditekankan adalah melihat ke dalam diri kita, atau dengan istilah ngaji diri. Kita melihat ke dalam diri sendiri, karena dengan seperti itu kita bisa belajar. Kalau kita dipukul sakit, jangan pernah memukul orang, karena orang yang kita pukul juga akan merasakan hal yang sama seperti kita. Ketika orang dipelototi itu tidak nyaman, maka jangan pernah memelototi orang agar orang itu jika tidak nyaman. Jangan pernah bicara kasar. Kalau bicara kasar itu juga menyakitkan untuk kita. Jadi itulah yang disebut kitab suci dalam ajaran Jawa. Jadi seperti saya bilang bahwa saya tekankan di sini bahwa kitab suci itu bukan hanya alat pelegal untuk kita bisa melakukan apa saja terhadap orang lain, terhadap keyakinan lain. Dan itu yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun setiap individu, setiap orang memiliki hak untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinan. Dan apakah Jawa tidak memiliki aturan-aturan yang tertulis? Atau itu banyak. Karena aturan-aturan yang tertulis di Jawa itu lazim disebut dengan pakem. Dan pakem itu memiliki artian tepak cangkem. Jadi sesuatu yang diucapkan kemudian ditulis, dibukukan, dan itu disebut dengan pakem. Dan itu adalah biasanya hasil dari pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk kebaikan, seperti itu. Jadi sesuatu yang ditulis kemudian dibukukan itu dalam istilah Jawa disebut pakem. Dan yang disebut sebagai kitab suci itu adalah alam semesta dan raga. Dan yang tertulis itu disebut dengan pakem. Aturan yang dituliskan kemudian menjadi acuan. Jadi itulah apa yang disebut pakem dan apa yang disebut dan dianggap sebagai kitab suci. Karena seperti saya bilang bahwa kitab suci itu tidak multitafsir, jadi tidak rancu, tidak bisa diartikan kemana saja menurut dan berdasar kepentingan. Jadi tidak mutlak. Sedangkan kitab suci itu adalah mutlak, hukum-hukum yang pasti akan seperti itu dan seperti itu. Jadi contoh adalah seperti ini. Ketika bumi ini dieksploitasi sedemikian rupa, maka akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang itu akan real benar terjadi. Salah satu adalah ketika hutan sebagai paru-paru daripada dunia ini ditebang dengan sesuka hati kita, maka dampak negatif akan timbul di situ. Jadi apa adanya, dan jika itu tidak ditepati maka akan berdampak. Karena dunia ini yang pasti adalah berdasar hukum sebab akibat. Jadi semuanya bergantung berdasar dari apa yang dilakukan. Seperti itu. Jadi
sesuatu yang tertulis dan kemudian menjadi aturan di Jawa itu disebut dengan pakem. Sementara yang dianggap sebagai kitab suci itu adalah raga dan alam semesta, jagat raya. Itu dalam pandangan orang-orang Jawa. Hanya itu saja. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.